Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dihimbau bagi saudara-saudara untuk duduk tidak berdekatan. Sederet bangku hanya diisi oleh 4. Kalau lebih, Bapak Ibu bisa isi bangku-bangku yang kosong. Tetap menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker. Segera ibadah akan dimulai. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita, kekuatan Roh Kudus-Nya yang sanggup memulihkan, melawat hati kita. Mari, saya undang bangkit berdiri. Dialah rasa haus dan lapar akan kebenaran firman, akan Tuhan. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, ku haus akan-Mu. Puaskan sekarang kerinduan. Ya Roh Kudus, Kau memimpinku, pimpinlah sekarang, ku taat selalu. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpinlah aku, taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari kita nyanyikan Ya Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus,
haus alammu. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Ku balas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku balas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa nyatakan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku balas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah
dengan kasih Kristus Bapa Gembala untuk buka ibadah dalam doa. Haleluya. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu. Engkau adalah Allah kami yang baik. Engkau Allah kami yang setia. Dan kasih setiamu tetap tidak pernah berubah atas kami. Kami boleh ada semua karena kasih setia, anugerah yang kau limpahkan bagi kami. Dan pagi ini kami datang ke dalam rumah-Mu untuk bersyukur, untuk memuji, menyembah, untuk melayani, untuk beribadah kepadamu. Karena segala kebaikan yang Engkau sudah nyatakan bagi kami. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu, tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan. Biar lewat ibadah ini hal itulah yang kami lakukan bersama-sama. Sebab itu kuduskan dan sucikan kami. Layakkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Sehingga ibadah yang dikerjakan menjadi satu korban dupa yang harum dan menyukakan hati Engkau. Tuhan, pimpin ibadah ini. Engkau yang hadir di tengah-tengahnya dari awal sampai kepada akhirnya. Tuhan, mengurapi para pelayan-Mu yang ada. Pelayanan mereka akan membawa kami untuk mengalami kelimpahan berkat, jamahan dan lawatan-Mu. Kami doakan bagi umat-Mu yang belum bersama-sama, Engkau juga hantar mereka. Mereka boleh bersama-sama memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami percaya satu hal ini, bahwa Engkau telah menyediakan berkat lewat ibadah ini, untuk kami boleh nikmati bersama. Oh, kalau kami datang dengan sakit, Engkau sembuhkan kami. Kami datang dengan satu kebutuhan yang khusus, Engkau menjawab kami. Bahkan dalam segala perkara, Engkau akan melimpahkan kebesaran-Mu. Kami berdoa kalau ada kuasa roh jahat di udara mau mengganggu ibadah ini. Bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Biar ada kebebasan, ada kelegaan dalam jiwa kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri saudara, kita mau memuji Tuhan. Ada gerakan roh Allah di sini. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau dengan semangat ya saudara. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dan ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh. Jiwa dalam roh, di hatiku ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Roh Allah ada di sini. Ku
lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Karena Roh Allah ada di sini. Rasakan kuasa Allah. Kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Api Pantekosta ku punya. Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, selalu gembira di langkah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan yang belum perlu dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan yang belum mendengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu menyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan yang belum aku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ada haleluya saudara. Puji nama Tuhan. Siapkan hati kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya Yesus. Haleluya
Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindu, ku rindukan Roh hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Dengan kasih Kristus, Ibu Ripka Setiadi untuk berdoa buat firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Ini yang menjadi kerinduan hati kami. Roh Kudus, haleluya, haleluya. Engkau mengurapi setiap kami. Karena di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu Yesus, haleluya. Di dalam-Mu Roh Kudus, kami beroleh kekuatan. Kami beroleh sukacita, haleluya. Kami beroleh perlindungan, haleluya, haleluya, haleluya. Nama-Mu telah kami tinggikan pagi hari ini dengan segenap hati kami. Dan kami tahu ada Roh Allah bekerja di antara kami. Ada Roh Allah turun di tengah-tengah kami. Ada hadirat Allah yang bekerja di dalam setiap hati kami. Dan kami percaya Tuhan saat ini hati kami telah siap untuk menerima kebenaran firman Allah. Kami berdoa dengan satu hati. Segala tembok-tembok yang didirikan oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah dipatahkan, dihancurkan oleh kuat kuasa Roh Allah. Haleluya. Kuat kuasa Roh Allah menguasai hati kami, menerima setiap kebenaran firman Allah yang memberikan tuntunan bagi kami, yang memberikan kepada kami Tuhan untuk mengetahui setiap Tuhan. Allah yang kami sembah hari ini Tuhan adalah Allah yang amat berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang heran dan mulia. Dan haleluya, firman-Mu sanggup membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan akan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengarkan suara-Mu dan kami percaya ketika hadirat Allah ada di sama tengah kami, tidak ada lagi kuasa kegelapan di tempat ini. Semua Tuhan sudah lalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan sterilkan tempat ini dari segenap virus-virus yang jahat. Haleluya. Semua Tuhan sudah lalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua ada di dalam perlindungan Allah, di dalam kasih setia Allah. Karena kami mau menerima firman Allah. Kami mau diberkati, kami mau dituntun, kami mau diubahkan, kami mau disucikan oleh setiap perkataan firman Allah. Terima kasih Bapa di dalam sorga, hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan isi hati Allah. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu boleh mendarat di dalam setiap hati kami dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu, Bapa Senas Tuhan, dan seluruh Tuhan, pelayan-pelayan-Mu. Tuhan memberkati pelayanan mereka yang telah membawa kami semua masuk di dalam hadirat-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami sambut datangnya firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Dengan satu hati kami mau berkata, amin. Silakan duduk saudara, saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah pada Tuhan pagi hari ini. Kita memuji Dia buat segala kebaikan yang boleh kita nikmati dalam hidup ini. Saudara, berkaitan dengan bertambahnya kasus COVID yang ada ini, khususnya di Jakarta, yang perlu kita lakukan adalah kita pertama memiliki iman. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk, yaitu protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membersihkan diri. Nah, itu saudara dikerjakan. Dan virus yang mutasi, yang jenisnya disebut sekarang sebagai Omikron,
Dulu virus Wuhan sempat jadi virus Delta, yang berbahaya ini Delta. Tetapi yang sekarang ini kekuatannya itu lemah begitu. Tetapi cara penularannya sangat cepat. Jadi mesti diantisipasi dengan protokol kesehatan yang baik, tetapi jangan kita khawatir atau takut yang berlebihan, tapi milikilah iman. Nah, seperti itu saudara, sehingga kita bisa tetap menikmati satu kebebasan dan kita tetap dapat menikmati satu keleluasan dalam kita melakukan aktivitas kita, khususnya dalam kita beribadah kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita melihat bersama dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-42. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-42. Saya baca sendiri, saudara tolong bisa mengikuti dalam Alkitab saudara masing-masing. Bunyinya demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, huruf besar Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini adalah tentang peristiwa yang terjadi di kota Samaria. Penduduk kota Samaria mendengar dari perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di Perigi Sikar bahwa wanita ini telah berjumpa yang apa yang dinubuatkan dalam Alkitab, berjumpa dengan Mesias, berjumpa dengan juru selamat. Jadi perempuan ini dia balik dan dia mengabarkan kepada seluruh penduduk kota Samaria. Nah, tetapi kalau kita membaca pada ayat-ayat ini, kita dapat mengetahui begini. Penduduk kota Samaria itu pada akhirnya memiliki pengalaman pribadi setelah mereka berjumpa sendiri dengan Yesus. Itu kita baca di sini. Mereka mendengar perkataannya, saudara lihat di ayat yang ke-42. Lalu kemudian mereka berkata kepada perempuan yang pertama kali memberitahukan, mengabarkan tentang Yesus. Mereka mengatakan begini, kami sekarang tahu benar-benar dia adalah juru selamat dunia. Tapi bukan karena perkataanmu lagi, tapi karena kami sendiri telah mengalaminya. Nah, pengalaman pribadi langsung bersama dengan Yesus adalah merupakan satu hal yang sangat penting, saudara. Bisa orang lain menjadi pembuka jalan menuntun kita untuk kita pertama kali mengenal Yesus. Tetapi selanjutnya pengalaman pribadi kita dengan Yesus sendiri itu menjadi sangat penting dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan iman kita. Bukan lagi berdasarkan kata orang, tapi kita sendiri yang mengalaminya. Kemarin saya mengubur anak sekolah minggu di Palmera, dikuburnya jauh di San Diego Hills. Dan saya lama tidak jalan cukup jauh, dan biasanya karena saya ada darah rendah, itu mudah mengantuk. Maka saya minta supaya ada yang ikut bersama dengan saya, temani saya. Sekaligus peralatan pengeras suara ditaruh di mobil yang saya bawa itu. Maka ditaruhlah
remaja pemuda yang bagian perlengkapan untuk ikut bersama. Demikian pulangnya, tambah satu lagi ada 2. Dan dalam perjalanan pulang itu saya senang dengan anak-anak muda ini. Kami bercakap-cakap. Dan tiba-tiba yang namanya Gideon ini bilang, Om tahu Hana nggak Om? Itu seangkatan saya tuh Om, di remaja, tahun 2015. Ya kenapa? Dia sekarang sudah nyebrang. Pakai, Hana kan wanita sudah. Saya dengan yoga, teman-teman sama-sama saudara seiman di gereja. Coba untuk sapa dia, dia cuekin Om. Nah gitu. Waduh tuh Om. Terus dia ceritakan sedikit tuh ada kisah keluarganya begini. Oh gitu, iya tuh dulu. Padahal kami sama-sama Om beribadah di sini. Ya, saudara dia ceritakan demikian. Lalu saya teringat lagi saudara. Yaitu ada seorang bapak muda satu waktu datang beribadah. Dan pada akhirnya dia minta dibaptis dan saya membaptis dia. Dia mempunyai seorang istri yang memang Kristen, tapi bukan Kristen Pantekosta, Kristen dari yang lain itu saudara. Dan ketika suaminya sudah dibaptis, kemudian dia sudah ikut Tuhan, saya lihat istrinya mulai ikut Tuhan sama-sama. Tapi kemudian dalam beberapa saat tidak kelihatan lagi saudara. Dan satu waktu datang lagi beribadah. Dan satu saat bapak muda ini dia berbakti di pria. Dia pakai jaketnya dia lepas atau di bangku ibadah pria. Hari itu saya dijadwalkan oleh pimpinan pria, Bapak Kim Ok, untuk melayani firman Tuhan. Dan ketika saya hadir dari Meruya, saudara di Palmera, ternyata sudah ada tamu hamba Tuhan, Bapak Pendeta Rondonu dari Sulawesi Utara duduk di sana. Lalu Om Kim Ok datang sama saya, Pak Yahya ini gimana ada tamu? Sudah suruh dia aja layani. Saya duduk saja. Tapi saya perhatikan bapak muda ini loh, nih dia ada lagi nih ke jaket di situ saudara ya. Udah selesai ibadah, saya berkata begini, namanya Agung, karena saudara nggak kenal saya panggil saja ya, karena saudara nggak tahu. Agung, nanti pulang ikut dengan saya ya. Tiba-tiba saya berkata begitu aja spontan saudara. Nggak direncanakan, saya bilang begitu saja sama dia. Agung mari ikut dengan, ya Om, baik Om. Nah sudah. Tapi setelah itu saya bilang gini, kita makan dulu di pastori. Karena saya mesti temenin tamu hamba Tuhan nih. Biasanya ibu gembala senior, dia sudah sediakan makanan. Kalau kami datang ke Palmera, dulu dari mulai ayah saya sampai kepada mama saya ini. Sangat senang mereka kalau kami duduk di meja makan-makan bersama-sama. Itulah persekutuan kami. Dan orang tua begitu suka cita kalau anak-anak yang mau duduk makan bersama-sama dengan dia. Jadi saya pesan sama anak-anak di sini, kalau diajak makan sama orang tua, biarpun makannya hanya dengan jengkol, saudara ya. Makan dengan pete, makanlah. Karena itu sukacita dan penghiburan bagi orang tua. Kan ada pepatah sana katakan, mangan orang mangan. Mangan orang mangan. Nah tuh saudara sudah tahu tuh. Pokoknya yang penting kumpulnya itulah. Bisa menjadi sebuah ada cerita. Kamu dari mana tadi? Iya saya mama begini-gini. Wah dia senang sekali tuh saudara. Dan itu yang selalu diungkapkan oleh mama saya dan juga oleh ayah saya. Dan betapa kecewanya mereka kalau saya tidak makan bersama. Jadi saya bilang, Agung kami ikut makan dulu. Kita makan di pastori ya. Nah, makan loh saudara. Dan setelah makan selesai, saya ke mobil, Agung ikut. Dia duduk, begitu dia duduk pintu ditutup, saya langsung bicara begini, ini saya gak pernah pikirkan saudara. Entah roh Tuhan pimpin ke sana, saya berkata, Gung ada apa dengan kamu? Tiba-tiba saya bicara gitu saudara. Iya Om, hari ini motor disita oleh kantor. Loh kenapa? Oh di PHK dia. Saya sepanjang jalan omong, belum tahu dia lebih jauh saudara ya. Sampai kemudian saya tiba di rumahnya istrinya. Istrinya ternyata ngambek sama dia saudara. Dia kontrak dekat di Meruya. Tadinya nggak di situ. Tapi sekarang dekat Meruya, dekat rumah saya juga di situ. Jadi saya masuk ke sana. Saya coba untuk membujuk istrinya. Belakangan saya tahu bahwa Bapak Agung ini ternyata dia terlibat judi online bola. Saudara tahu ya. Jadi semuanya dijual habis. Istrinya yang tadinya sudah ikut Tuhan sama-sama nih dari lain gereja, dia akan juga dibaptis. Wah, lalu kemudian dia karena suaminya begitu, maka ya itulah
Saya coba untuk membujuk dia, untuk mendoakan mereka. Jadi pada waktu selesai berdoa, saya keluar, Agung antar saya, Om maafkan istri saya. Saya bilang, enggak, istrimu benar, kamu yang salah di sini. Kamu harus menghidupi istrimu, anakmu, tapi dengan cara begini, habis semuanya. Mau makan apa kalian kalau begini? Kamu salah, Gung. Dan saya tegur dan sedikit nasihati dia, ubahlah. Rupanya dari dulu nih, ketika suaminya dibaptis dikira sudah berubah, ternyata belum, saudara. Nah udah itu, kemudian sudah dia tidak berbakti lagi tuh, lama. Sekali dia nongol Agung tuh, saudara. Tapi istrinya sudah gak pernah. Satu kali rupanya mama dari istrinya yang tinggal di Petamburan ini berbakti di Palmera. Dan sekali dia berbakti di Palmera, dia terus berbakti di Palmera sampai dia meninggal karena usianya sudah tua. Dan rupanya ini mama dari istrinya Agung ini, saudara. Saya nggak tahu itu. Jadi ketika meninggalkan kami, yang urus kami datang ke rumahnya. Dan saya berjumpa, loh ini kan anaknya. Tapi anaknya sudah pakai, ya itu tuh. Saudara tahu yang saya maksudkan, sudah diseberang. Dulu dia percaya Tuhan. Nah saudara, dari kedua hal, dari cerita dari Gideon anak remaja ini, dari yang saya lihat sendiri. Kemudian mungkin saudara kenal Angelina Sondak, bukan? Siapa yang gak kenal? Saya sih gak kenal langsung, saudara. Kenal kan Angelina Sondak? Anggota DPR dari partai itu SBY. Dan salah satu pengurus inti di situ, bukan? Dia itu anak pendeta, dan bukan hanya sekedar anak pendeta, tapi dia ayahnya itu pemimpin satu organisasi gereja yang ada di Manado, saudara bayangkan. Tapi ketika dia ke Jakarta, dia sudah terpilih, didukung di sana, pemilihan di sana, dan sampai di sini saudara tahu tentu dia berubah. Anak pendeta, dan itu bukan jaminan. Siapa yang lahir di sini Kristen, masih dikandung udah Kristen, dinyanyiin sama mamanya kan, Tuhan Yesus baik, mamanya mungkin nyanyikan begitu. Tanpa mengalami pribadi Yesus secara pribadi, mengalami Yesus secara pribadi, maka seseorang kan mudah berubah. Itu saya ingin katakan begitu, saudara, pagi hari ini. Tekanan sedikit, masalah sedikit, apalagi dengan masalah yang besar yang menyerang, maka dengan mudah kita beralih dan kita berpindah. Selebritis yang dari Kristen dan saudara, maka mengalami Yesus secara pribadi adalah merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita. Salah satu yang mengalami Yesus secara pribadi selain dari penduduk Samaria adalah Rasul Paulus, saudara. Bahkan dia pada sebelumnya adalah orang yang sangat membenci pengikut Yesus. Dia sangat membenci itu, saudara. Dia mau habiskan. Dia memusnahkan iman kekristenan itu. Dan orang yang masih tetap pegang di sana kalau bisa dia habisin. Sudah. Itu dia rajam. Salah satunya yang menjadi pemimpin merajam Stefanus, Syahid yang pertama dari gereja. Pemimpinnya adalah Saulus sebelum berubah menjadi Paulus. Tapi setelah dia mengalami Yesus secara pribadi. Dan dalam pelayanan dia, pada ujung dari pelayanannya dia ditangkap, dia dipenjara. Dia diadili. Dan satu kesempatan ketika dia diadili dengan satu masa depan yang tidak pasti. Tetapi dia terancam dengan hukuman mati. Dan memang pada akhirnya dia dihukum mati. Pada waktu itu belum pasti keadaannya. Dia diadili dari satu tempat, dari satu raja kepada raja yang lain. Dan ketika dia bertemu dengan Raja Agripa, maka Felix yang menjadi wali pemerintahan Romawi yang ada di Yerusalem saat itu memperhadapkan Paulus kepada Agripa. Felix berkata begini, Tuanku Raja, ini sahabat dari orang-orang politik tinggi nih saudara. Tuanku Raja Agripa, untuk bisa membuat surat pengaduan kepada pengadilan Romawi karena Paulus ini dia naik banding kepada pengadilan, kalau di sini kita Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Agung, saudara.
Dari pengadilan negeri biasa, pengadilan tinggi, dan akhirnya kepada Mahkamah Agung. Jadi sebelum dia naik ke sana, saya perlu melengkapi surat keterangan tentang orang yang bernama Paulus ini. Saya perhadapkan dia ya, supaya Raja Agripa bisa memeriksa, bisa tanya kepada dia. Supaya nanti ada surat yang saya tulis kepada pengadilan di Roma yang akan memutuskan hasil akhir apa yang diterima oleh Paulus ini. Jadi tolong ya periksa ya, udah. Terus Paulus dihadapkan. Mari kita melihat apa jawaban-jawaban Paulus di sidang dia dengan nasib yang tidak jelas bagi dia saat itu, tapi kemudian kita tahu dia dihukum mati. Kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26. Kisah Rasul pasal yang ke-26, kita baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Kita lihat judulnya saja, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Ayat 12 sampai 16 ini di sidang, saudara. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, ini kesaksian Paulus. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman perjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Kita lompat ayat yang ke-19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Saudara perhatikan nih, Paulus sudah terancam. Yang sudah jelas bahwa dia terancamnya pasti dengan pasal hukuman mati. Berdasarkan pengaduan-pengaduan dan lontaran tuduhan ditujukan kepada dia. Karena waktu itu orang-orang yang bagaimana saudara, apalagi dalam soal-soal keagamaan, jadi ada juga radikalisme saat itu saudara. Kalau radikalisme selalu memandang dirinya itu benar, seperti yang kita jumpai hari-hari ini. Jadi tidak bisa melihat dengan kacamata yang seimbang dan sudah pasti ancaman bagi Paulus itu hukuman mati. Nah, ketika Paulus dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya kepada Raja Agripa dan ditulis oleh Felix saat itu yang menjadi wali negeri, wakil daripada pemerintahan Romawi, maka dia pada akhirnya berkata begini, kepada apa yang telah aku alami, aku saksikan, aku lihat sendiri, Yesus. Dia mengalami Yesus itu. Aku tidak pernah tidak taat. Perhatikan itu saudara. Paulus menjadi kuat. Bisa kita katakan dia menjadi radikal dalam iman rohaninya. Karena dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia berkomitmen total. Sekalipun aku harus mati. Aku mau mati di dalam Yesus. Setiap orang bisa mati. Dimati karena hukuman mati karena sakit, mati karena tua, mati karena kecelakaan, mati karena musibah. Setiap orang pasti mati. Yang penting aku mati dalam Yesus. Karena keselamatan hanya ada dalam Dia. Dia berkomitmen total. Dia tidak berubah. Beda dengan apa yang saya saksikan bukan? Karena persoalan dikit pindah. Karena tekanan dikit berubah. Tidak lagi mau setia kepada Tuhan. Tidak mau lagi bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara lihatlah di sini. Betapa pentingnya kita mengalami Yesus secara pribadi dalam hidup ini. Karena itulah yang akan mengubah cara kita mengikut Tuhan. Kita akan berkomitmen total. Kita akan radikal, tapi bukan radikal yang anarkis, saudara.
radikal dalam kasih kita kepada Dia, radikal dalam iman keyakinan kita kepada Dia. Saya tidak akan tinggalkan Dia, apapun yang terjadi, saya akan tetap mengikuti Dia sampai nafas yang terakhir. Kita perlu mengalami Yesus secara pribadi. Nah, ini kita lihat kata-kata Paulus kepada Raja Agripa nih, saudara. Tetapi juga dalam suratannya dia menulis kata-kata ini. Coba mari kita melihat dalam Galatia pasal yang kedua di sana. Ini adalah pernyataan Paulus. Ini adalah tulisan dari Paulus untuk jemaat di Galatia. Galatia 2 ayat yang ke-20 bunyinya begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan tegas, dengan keberanian, dengan hati yang kokoh, Paulus bisa berkata begini kepada jemaat Galatia, ini bukan aku lagi yang hidup, menjalani hidup menurut kehendakku, tapi Kristuslah yang hidup dalam aku. Dan aku jalani hidup ini dengan iman kepadanya. Saudara lihat kata-kata ini, saudara. Ini adalah satu komitmen yang total dari Paulus. Ini adalah sebuah pendirian yang teguh bagaikan batu karang, yang tidak akan pernah berubah, kecuali dihempas terus sampai dia hancur. Tapi dia akan terus teguh berdiri di sana. Satu lagi kita lihat, saya ajak saudara, ini tulisan Paulus dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat yang ke-21 bunyinya begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jelas bukan, saudara? Kalau aku hidup, maka hidup itu adalah Kristus. Hidup itu bagi Dia. Dan kalau aku mati, aku pasti akan menjadi orang yang untung. Karena Dia yang empunya sorga, Dia telah menyelesaikan semua yang berkaitan dengan dosa hidupku. Aku telah dijadikan manusia baru dan aku memiliki hak waris masuk di dalam kerajaan sorga. Jadi dari hal ini, saudara, pentingnya kita mengalami Yesus secara pribadi. Kita bisa mengenal Tuhan lewat 3 cara ini. Tapi selanjutnya ada langkah-langkah selanjutnya untuk kita bisa mengalami Yesus secara pribadi. Sehingga kita mempunyai komitmen yang total. Dan tidak ada yang membuat saudara itu menjadi lemah. Dengar omongan begini lemah. Ngadepi begini mundur. Lihat begitu, ya sudah gak mau lagi melayani. Udah gini, aduh saudara, benturan dikit, ya. Kenapa saudara? Karena tidak mengalami Yesus secara pribadi. Kita bisa mengenal Yesus lewat 3 cara ini. Yang pertama seperti penduduk Samaria, lewat orang lain yang berkata, yuk kita ke gereja yuk. Ikut deh, senang ke gereja. Nah, ada orang lain dulu yang membuka jalan bagi kita. Lalu kita kata, iyalah. Ya aku diem di rumah nongkrong aja kan gak ada gunanya. Nonton film lu juga bosen nih. Tuh duduk di warteg situ, duduk di mall situ gak bosen. Udahlah yuk. Nah itu saudara ikut. Tuh bisa lewat itu saudara ya. Kita mengenal Tuhan. Yang kedua, kita bisa mengenal Tuhan dengan cara seperti Paulus tadi. Tuhan yang nyatakan diri. Kan banyak dari saudara kita tuh melihat Tuhan lewat mimpi. Saya bermimpi loh. Ada mereka yang pergi ke sana kan. Ke tempat Timur Tengah, tempat mereka ibadah, dan di tempat itu, di tempat di mana mereka harus menunaikan rukun mereka melihat Yesus sendiri. Kan itu kesaksian mereka, bukan? Jadi Tuhan menyatakan diri secara langsung kepada mereka. Nah, jadi Tuhan memperkenalkan diri kepada mereka lewat cara itu. Tadi yang pertama lewat orang lain. Itu sebabnya haruslah kita menjadi pembawa terang. Membawa orang lain kepada terang dunia, Yesus. Bawa mereka. Ajak mereka bersama dengan saudara. Tapi pertama saudara dulu jangan ragu. Saudara mau ajak orang lain bertanya apa? Yesus sanggup menolong? Apa Yesus sanggup menjawab saya ini? Kerja saya begini, sakit saya begini. Nah, jangan dulu kita ragu, makanya kita harus dulu mengalami pribadi Yesus itu. Baru kita bisa bersaksi kepada orang lain dan kesaksian kita akan sungguh meyakinkan hatinya untuk dia ikut bersama dengan kita datang kepada Tuhan. Setelah itu kan Paulus setelah mengalami secara pribadi, kan dia menginjil dengan giat saudara.
Dan saya yakin bahwa penduduk Samaria juga itu sama, saudara. Satu dengan yang lain, dan mereka akan bersaksi, betul loh, betul. Ini bukan lagi kata perempuan, ini kami lihat sendiri kok, kami dengar sendiri, kami saksikan sendiri. Seperti apa Yesus, dan memang dia adalah juru selamat dunia. Jadi kita perlu bersaksi, supaya orang lain bisa mengenal Tuhan. Yang kedua, seseorang mengenal Tuhan bisa tadi lewat mimpi, lewat pernyataan diri Tuhan secara langsung kepadanya. Yang ketiga, seseorang bisa mengenal Tuhan lewat pemberitaan Injil. Coba kita baca ini dalam suratan Tesalonika yang kedua, saudara. Mari kita buka di sana. 2 Tesalonika pasal yang kedua di sana. Ayat yang ke-14 bunyinya begini. Untuk itulah ia huruf besar Tuhan Yesus telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Zaman kita sekarang adalah zaman, yaitu tuh, zaman internetan atau netizen. Nah, mungkin satu waktu ada orang membuka, dan yang mereka buka itu adalah seorang yang memberitakan Injil Tuhan. Saya kaget ini, saudara, karena ya Palmera banyak nih. Rekan-rekan hamba Tuhan mau datang, dan satu rektor dari baptis seperti yang saya katakan, saudara. Sebenarnya minggu depan dia sudah ada di Jakarta dari Bandung, dan nanti dia pertengahan tahun ini dia akan balik ke Amerika dan gak balik lagi ke Indonesia. Dia rektor, saudara, dan dia itu sangat pandai sekali. Tapi karena hari ini Palmera terpaksa harus online, saudara, karena khususnya ibu gembala kita perlu mendoakan terkena juga COVID dalam masa pemulihan. Dan ada beberapa dari pastor yang kena, jadi ya harus dengan online tadi. Nah, padahal saya sudah bilang, oh dia akan datang minggu depan. Saya bilang biarin dia datang, biarin dia dengar firman Tuhan. Dia orang pandai. Dia tuh adalah konsultan bagi manajer-manajer hotel, bagi CEO yang ada, gak apa-apa dia datang. Saya gak tahu nih, saudara. Rupanya YouTube kita menyebar dan banyak orang melihat. Dan kemarin ada Bapak Senas di sini, saudara, yang pimpin pujian. 2 minggu yang lalu, tiba-tiba ada jemaat dari BSD datang dan berbakti, itu percis di belakang suami istri dan anak-anak. Itu bukan dari kita, itu saudara. Tiba-tiba mana jemaat baru, oh dia berdiri, dari mana? BSD, waduh kaget kita. Minggu kemarin ada 3 lagi yang baru. Jadi banyak juga yang datang karena mereka mendengar firman, lalu mereka mau lebih dalam lagi. Mereka ingin tahu lebih banyak lagi tentang kebenaran firman. Itulah sebab mereka datang. Jadi seseorang itu bisa datang atau mengenal Tuhan lewat tadi itu. Lewat pemberitaan Injil. Barangkali ada KKR yang diadakan di satu tempat. Kalau sekarang masa kita menjaga jarak. Tapi ada satu waktu ketika ada kebebasan, tidak ada masa pandemi, maka ada KKR di sana, di gedung ini atau di lapangan ini, orang-orang akan datang untuk mendengar Injil. Seperti saya pernah melayani di NTT, dan itu camp dari pemuda, tapi saya heran, pemuda umur 9 tahun, saudara bayangkan. Sampai umur sekitar 27-29 tahun, rupanya itu udah bagi mereka pemuda. Dari umur 9 sampai umur 29 tahun. Pertama bikin di sekolah SD yang sudah rusak, yang tidak terpelihara dengan baik. Dan KKR hari yang kedua itu di lapangan. Dan bagus, saya senang juga dan saya minta itu. Tapi saya meminta supaya sound sistemnya akhirnya dibantu oleh pendeta. Kebetulan Ndun juga nih, sini kan Deborah Ndun ya. Nah saudara, Ndun saudara juga, pendeta Ndun yang ada di Soe. Nah, barangkali Deborah saudara tahu desa Soe. Kalau saya di desa Pusunya, kabupaten masih Soe, ada kabupaten di kota kabupatennya. Nah, pendeta Ndun ini di kota kabupatennya. Dia bukan ketua MD itu sudah meninggal sekarang. Dia saudara dari ketua MD yang Ndun juga. Jadi saya melayani di tempat Filologus Kause, pengerja Palmera. Di hari yang kedua itu saudara, kami bikin di lapangan dan pendeta Ndun ini bantu dengan memberikan generator dan untuk cahaya listrik dan juga memberikan pengeras suara. Dan itu saya syukuri. Dan siang itu saya mengumpulkan semua hamba-hamba Tuhan yang ada, mereka kompak karena di daerah. Dan saya minta kepada mereka, tolong ya kita berdoa bersama saat ini. Nanti setelah penyampaian firman Tuhan dan ketika saya minta
Saudara, teman-teman, hamba Tuhan, kalau saya minta supaya hampiri mereka, hampiri ya, doakan, tumpangkan tangan. Oh iya, kata mereka, dia kami berdoa bersama. Tibalah hari KKR, istri dari Vilo yang melayani pujian di situ. Dan ternyata yang hadir itu bukan hanya peserta dari camp yang ada di situ, saudara, tapi juga masyarakat yang di situ yang rata-rata juga Kristen, Katolik, dan yang lain. Mereka kumpul, mereka pakai sarung. Nah, saudara tahu tanya Deborah tuh, malam itu sejuk dingin, mereka pakai sarung di situ, sarung khasnya mereka di pinggir lapangan jauh puluhan meter, 70, 60, 50 meter di pinggir lapangan mereka, sedangkan peserta di tengah lapangan. Kami di panggung di sini yang didirikan. Jadi saya mulai melayani, saya masih ingat firman Tuhan tentang bagaimana meraih sukses, saudara, dan mengambil contoh Yusuf di sana. Jadi saya tunjukkan lewat firman Tuhan, kenapa Yusuf bisa sukses, kenapa Tuhan berkenan, dan sumber sukses itu adalah Tuhan. Dan ketika saya mulai menaikkan satu pujian, saya sudah melihat di sana, sudah mulai dengan nangis tuh saudara yang di tengah itu. Jadi saya bilang sama hamba Tuhan, tolong bergerak dan tumpangin tangan atas mereka. Wah, saudara, mereka mulai bergerak. Selesai, saya masih mengajak satu pujian, dan saya berkata begini, naik satu pujian, saudara. Lalu saya berkata yang di pinggir lapangan, kalau saudara semua yang ada di pinggir lapangan itu, saudara merasa bahwa saudara juga adalah saudara dalam Yesus, gabung ke tengah, mereka semua lari gabung ke tengah. Gitu, saudara. Waduh, padahal waktu nyanyi pujian pertama tuh gak ada yang mau tuh, di pinggir saja, ke tengah. Nah, saya bilang, Vila udah aku mau pulang. Ini saya serahkan sama dia. Saudara, ketika mereka mendengar, mereka mulai tersentuh hatinya, lalu mereka mulai datang kepada Tuhan. Tapi ini baru langkah pertama. Baru langkah pertama, kita mungkin adalah bagian dari orang yang seperti itu. Kita mengenal Tuhan karena ada orang yang bersaksi sama kita. Kita mengenal Tuhan karena Tuhan memperlihatkan dirinya lewat sebuah vision yang kita lihat. Atau mungkin juga karena kita telah mendengar firman Allah. Firman itu menyentuh hati kita dan kita mau percaya kepada Tuhan. Tapi perlu ada langkah berikut supaya kita bisa mengalami Yesus secara pribadi. Supaya iman kita kuat, karena iman kita akan selalu mengalami ujian dalam hidup ini. Tak ujiannya berbentuk dalam situasi ekonomi yang sulit. Ujiannya berupa persoalan, benturan, persoalan, gesekan yang menyebabkan saudara mungkin yang punya rasa sayang diri, kok begini ya? Nah, lalu mulai saudara menyalahkan saudara seiman atau pelayan Tuhan dan sebagainya. Iman kita akan selalu mengalami ujian dan banyak yang gugur. Sementara mereka mau mengikut Tuhan. Mereka berkata setia, tetapi kemudian mereka mundur dan tinggalkan Tuhan. Nah, saudara, sebab itu kita perlu mengalami pengalaman Yesus secara pribadi. Dan untuk itu perlu ada langkah-langkah kelanjutannya. Kita akan melihat 3 langkah, saudara. Untuk kita bisa mengalami Yesus lebih dalam dan secara pribadi. Yang pertama adalah kita memberikan respon yang benar. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, maka kita harus mempunyai sebuah respon yang benar. Saya dipanggil sungguh oleh Tuhan yang hidup di sini. Maka kita mempunyai sebuah respon dari hati kita. Bukan sekedar sentuhan yang membuat kita senang sesaat. Tetapi saudara, ini adalah sungguh-sungguh respon dari dalam dasar hati kita, dari hati nurani kita. Nah, inilah Tuhan itu. Kita memberikan respon yang benar itu, saudara. Dan dengan cara kita memiliki hati yang haus akan Tuhan. Coba kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-91 yang sering kita baca di era pandemi ini. Kita baca ayat yang ke-14. Mazmur 91 ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, ku di sini huruf besar, Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Perhatikan Tuhan berkata, karena hatinya melekat. Dia memiliki rasa haus, dia memberikan satu respon dari dasar hatinya. Saya mau mengenal Tuhan lebih dalam. Saya mau mengerti dia lebih jauh. Bukan karena orang tua pendeta. Bukan karena teman sahabat seiman.
Bukan karena pimpinan di perusahaan itu adalah orang Kristen. Tetapi karena saya sendiri ingin mengalami Tuhan secara pribadi. Dan ini satu hal yang penting. Bukan karena pasangan hidup suami istri Kristen, maka saya juga mau. Tapi memiliki rasa haus sendiri pribadi kepada Tuhan. Supaya kita boleh mengalami Tuhan itu secara pribadi bagi kita. Yang kedua, kita cepat saja. Nah, saudara, melalui kitab Yesaya, Allah berkata begini. Tuhan membuka telingaku untuk mendengar. Coba kita baca saja, supaya kita bisa mengerti ini. Yesaya pasal yang ke-50, saudara. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4 bunyinya begini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, perhatikan ini. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat yang kelima. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Perhatikan kata telinga yang terbuka, itu berarti telinga yang peka, saudara. Telinga yang dapat mendengar. Saya bersyukur telinga saya tidak rusak nih. Kalau anak-anak sekarang kan suka pakai headset. Saudara tahu headset ya. Dan kebanyakan generasi muda yang ada di Amerika, saudara, kehilangan pendengaran karena itu tuh. Dan anak saya suka bermain drum, bukan? Kemarin minggu tuh kebanyakan anak gembala, saudara. Yang melayani anak saya, gembala. Lalu yang main bass itu Jeffrey Pasamba, itu dari Toraja, juga anak gembala tuh. Kakak saya sama dengan saya anak gembala. Hari ini yang pimpin pujian anak gembala tuh, saudara. Bapak Senas tuh anak gembala, saudara. Gembala Rembang. Jadi saudara, kebanyakan anak gembala di sini. Puji Tuhan, karena semua ada di dalam pelayanan kepada Tuhan. Nah, saudara, anak saya itu kan suka main drum. Dan kalau dia main, saya lihat ciri khas dia main drum, dia begini nih. Ada yang enak, kalau Yosua nih, kalau bagi saya, entah bagi saudara katanya itu bagi teman-teman yang enak. Itu terlalu banyak rollingnya, rolling terus gitu, saudara. Harusnya nanti rollingnya pada waktu masuk ke ref lah, atau di akhir dari pujian baru rolling. Ini enggak, dia rolling terus tuh kebanyakan. Tapi ada kekasan dari dia yang saya lihat, ini bagus sekali nih. Ini enggak bisa nih orang mempunyai ketukan 1/4 atau 1/5 cepat sekali dia bisa seperti itu. Dia, karena saya pernah belajar drum, dia saya tahu. Tetapi karena suka main drum, saudara, pakai headset, itu bisa lama-lama kehilangan pendengaran. Jadi kalau saya panggil di sini, ini Yosua kan ya, dia menghadap ke saya bilang, Yosua, dengar nggak dia? Saya takut dia kehilangan pendengaran, karena dia sudah tidak peka telinganya untuk mendengar lagi. Kalau saya peka, saudara, penciuman saya juga peka. Kalau saya mencium sedikit saja, nah itu berarti saya nggak kena COVID kan. Saya sudah tahu ini baunya apa nih gitu. Ya, asisten rumah tangga di rumah. Ya, wanita tentu tahu untuk bisa membuat pakaian ini sedikit wangi dikasih terika, bukan? Terika ya, penyemprot itu supaya juga lembut dan gampang disetrikakan jadi licin dan juga pewangi di situ sekali. Tentu tahu ya wanita itu terika yang mana. Kalau yang nggak suka setrika, asisten rumah tangga, saudara nggak tahu. Kalau saya belanja sih jadi tahu, saudara, semua itu. Sampai masak pun saya tahu begitu, saudara. Beli ini itu dan ini teropong untuk ini, saya ngerti itu, saudara, semua. Jadi ada terika itu. Dan satu waktu dia kaos-kaos yang saya pakai ini wanginya terlalu tajam. Saya bilang begini, pantas kamu tiap minggu minta terika mulu, habislah itu terika. Tiap minggu beli terika baru lagi, pakailah 2 minggu atau pakailah sampai, waduh om, iya jangan terlalu wangi begitu, karena saya terlalu peka sudah di hidung saya ini. Gitu. Kalau masih peka itu berarti menunjukkan masih baik. Saudara mempunyai ujung jari bukan? Coba ujung jari saudara sentuh kepada wajan, kepada kuali yang panas. Yang panasnya tidak terlalu panas, tapi panas sedikit. Saudara sentuh. Kalau saudara merasa peka, saudara akan, panas nih, gitu. Apalagi yang panas sekali, bisa langsung melendung nih. Atau melenting, mengandung air di ini kita. Karena kita mempunyai kepekaan, itu bagus, saudara. Lidah kita nih, saudara. Kalau kita makan cabai nih, makan sedikit, aduh ada rasa pedas, itu peka lidah kita itu.
Tapi kalau kita makan cabai 5-10 biji udah gak rasa pedas, itu udah hilang pekanya, udah kebal. Dan sekarang kita bukan berbicara tentang kepekaan indera tubuh kita, tapi kepekaan kita kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita perlu memiliki kepekaan ini, saudara. Sehingga kalau kita mau melangkah, kita melakukan sesuatu, kita akan bisa tahu ini berkenan tidak sama Tuhan atau tidak berkenan sama Dia. Dan itu akan menolong kita supaya kita tidak selalu berlawanan dengan Tuhan. Kalau kita selalu berlawanan, Tuhan tinggal kita, saudara. Karena kita disebut keras kepala atau keras hati, kita bandel, kita tidak mau menurut kehendak-Nya. Dan banyak orang Kristen yang kepekaannya kepada kehendak Tuhan sudah hilang. Gak bisa membedakan yang benar dengan yang tidak benar. Yang kehendak Tuhan dengan yang bukan kehendak Tuhan. Yang dia ikuti kebanyakan naluri dari hati manusia yang berpusat kepada diri sendiri atau selfish atau egosentris. Dan dia tidak tahu sebenarnya dia sudah terjebak di situ. Untuk kita bisa mengalami Yesus secara pribadi, kita perlu memiliki kepekaan rohani yang baik. Dan kalau kita membaca ayat di sini, Tuhan akan memberi itu kepada kita. Maka marilah kita minta kepadanya, Tuhan, berilah telinga hatiku ini selalu dapat mendengar bisikan suara-Mu yang menuntun langkah-langkah hidupku. Berilah hatiku ini peka ya Tuhan, untuk menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena ada 4 hal dalam keinginan, dalam hati. Yang pertama adalah perasaan yang ada dalam hati ya, perasaan. Yang kedua keinginan, yang ketiga pikiran, yang keempat sense. Nah biar di area ini saudara nih kita memiliki kepekaan. Kalau timbul sebuah keinginan dari diri kita untuk melakukan sesuatu, bertindak, memutuskan sesuatu. Dan seharusnya sense kita di mana Allah sering berbicara itu dapat memberikan sebuah pertimbangan yang menyadarkan kita. Ini kalau saya teruskan, saya lakukan berkenan tidak saya kepada Tuhan. Dan itu akan mencegah kita dari berbuat dosa. Itu akan mencegah kita dari buat kesalahan. Karena kita peka. Ketika seorang begitu diikat dengan kemauan dosa, dia sudah tidak peka lagi. Sudah lihat Daud jatuh dengan Batseba. Karena dia kehilangan kepekaan sesaat. Dia mengikuti nafsu sesaat. Dan jatuhlah dia dalam dosa. Kita perlu selalu tinggal di dalam kepekaan rohani yang baik ini. Terhadap situasi apapun yang kita lihat. Sehingga kita memiliki kepekaan. Misalnya di area kerja kita, ada kesempatan bagi kita untuk kita mendapatkan, kalau orang sana bilang cuan, saudara. Tapi caranya, lalu kita nggak pikirkan soal caranya mau benar nggak penting, yang penting saya dapat cuan. Wah, hati-hati, saudara. Kalau kita memiliki sebuah kepekaan, maka itu berarti kita dekat dengan Dia. Nah saudara, kalau kita bergaul dengan teman, kita ada di area sebuah pergaulan yang khusus. Dan ternyata area itu adalah area yang bisa merusak moral dan kerohanian kita. Seharusnya kita peka. Terus tidak kita di situ. Atau kita biarkan diri kita dirusak dan akhirnya kita tidak lagi mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jatuh kita dalam dosa. Saya ingatkan yang kemarin pemuda yang ikut bersama. Jadi jalan terus nih saudara. Kebetulan dia di Meruya dan dia ikut kakaknya kontrak. Udah ayo kamu ikut sama om aja langsung. Saya bilang ini kita makan ya. Makan apa nih? Tuh, makan nasi mulu dikasih makan tuh kan istimewa tuh. Dan kita makan rujak. Rujak Surabaya, rujak Cingur. Mau? Oh iya boleh tuh om. Makan. Lalu kami bicara lebih lanjut di meja makan. Saya bicara dan saya bimbing dia. Begitu, karena ini generasi muda, saudara. Dan saya memiliki hati yang terbeban. Pimpinan yang ada di sana pun juga selalu kan, om bagaimana om? Oh kadang sampai jauh malam dia kontak saya saudara untuk bicara. Ini saya senang seperti itu sebenarnya.
Ketika dia ingin menangani sebuah pelayanan dan dia ingin melayani dengan betul-betul komprehensif. Bukan asal melayani, bukan sekedar disebut melayani, tetapi betul-betul ditangani dengan baik. Dan tahu titik krusial mana yang dibutuhkan dalam situasi itu. Dan saya memberitahu dia cepat menangkap, peka, dan ini bagus sekali, saudara. Jadi kami konsultasi, di situ saya bimbing nih Gideon ini, saudara. Saya bicara lebih jauh. Yang satu Johansson sudah turun di Palmera dan dengan Gideon ini. Saya bimbing lebih jauh. Itulah kamu. Dan saya ceritakan di sini, saudara, miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Supaya kamu yang bisa menangkan dan bawa dia kembali. Jangan kamu nanti yang akhirnya ikut ke sana. Jadi saudara, yang kedua, miliki kepekaan. Yang pertama adalah miliki hati yang haus dengan respon yang benar. Dan yang ketiga, yang terakhir. Dan saya ajak saudara kita melihat ketika Allah berbicara kepada Yesaya. Kita buka Yesaya sekarang pasal 6. Tadi pasal 50. Kita baca Yesaya pasal yang ke-6 di sana. Yesaya pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat yang ke-8 bunyinya begini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini pengalaman Yesaya, saudara. Dia diberi kesempatan ketika Raja Uzia meninggal, dia melihat kemuliaan Tuhan dari sorga. Dan jubahnya itu turun memenuhi bait suci saat itu. Lalu dia melihat serafim mulai terbang dan berkata, kudus, kudus. Di tempat di mana Allah bertahta, disitulah kekudusan itu. Dan luar biasa, mereka terbang dan berkata kudus. Dan suara tua-tua yang ada di sana mereka sujud, amin, terpujilah Tuhan. Dia melihat pujian dan penyembahan di sorga yang luar biasa saat itu. Maka Yesaya jatuh, Yesaya berkata, aku mati, aku binasa, aku orang berdosa tapi melihat Allah yang maha suci. Aduh, aku mati Tuhan. Yesaya sadar, gak layak. Sebagai manusia sudah ada dalam dosa. Maka seorang malaikat mengambil sepit dan mengambil bara api yang ada di sana. Menjepitnya dan terbang ke Yesaya dan menyentuh lidahnya. Lihat, ini telah menyentuh engkau. Sekarang kau telah dikuduskan. Nah, ini berbicara tentang bagaimana Allah mempersiapkan dan memproses Yesaya di sini. Dia disucikan, diampuni, diselesaikan segala dosa dan kesalahannya. Dia dilayakkan karena pekerjaan Tuhan. Dan kemudian sekarang Tuhan berkata begini, siapa yang aku mau utus untuk pergi menjadi saksi, membawa Israel sadar kembali kepada Tuhan, karena Israel sudah meninggalkan Tuhan. Dan Allah berkata begitu. Dia berkata pada Yesaya, siapa yang aku mau utus? Yesaya segera berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Ini adalah sebuah tindakan untuk segera memberikan respon, memberi tanggapan, siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau supaya dikerjakan olehnya. Kalau kita ingin mengalami Yesus secara pribadi, respon kita harus benar kepada Dia dengan memiliki hati yang haus. Dan kemudian kita harus memiliki kepekaan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, bertindaklah ketika Tuhan meminta kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Baru kita akan mengalami Tuhan secara pribadi. Semakin lama Tuhan akan semakin indah dalam hidup kita. Semakin lama semakin akan nyata kemuliaannya bagi kita. Dan hidup kita akan bisa membawa terang kemanapun kita berada. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita naikkan satu pujian dan kita akan berdoa. Kita naikkan satu pujian, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Selalu berada di dekatmu. Dan lebih dalam lagi untuk mengenal Dia. Kiranya itulah yang menjadi pengalaman di hidup kita. Bahwa kita mengalami Yesus secara pribadi yang akan memberikan kekuatan. Banyak tantangan hari-hari ini Tuhan, saudara. Dan beragam jenisnya tantangan itu.
Jangan sampai kita menjadi lemah, tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita terjatuh mungkin dengan satu atau dua macam tantangan yang kita hadapi. Karena kita tidak pernah mengalami Yesus secara pribadi. Tapi kalau kita mengalami Yesus secara pribadi, sama seperti Paulus, terhadap penglihatan itu, terhadap pengalaman itu, aku tidak akan pernah tidak taat. Aku akan terus berkomitmen total kepada Dia sampai nafas hidupku yang terakhir. Kita naikkan pujiannya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal telah ku minta, satu ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ada pepatah yang penting ini, hampir selamat tetapi tidak selamat. Hampir binasa tetapi selamat. Saudara pilih yang mana? Hampir selamat atau hampir binasa? Sekian tahun kita mengikut Tuhan. Apapun jabatan kita dalam gereja, saudara. Apapun status keberadaan kita. Kalau pada akhirnya kita tinggalkan Dia, kita sangkali iman kita, kita tidak lagi bisa berlaku setia kepadanya, kebinasaan akan menjadi milik kita. Saya selalu merasa sebuah kesedihan di dalam hati kalau mengetahui ada orang-orang yang dulu rajin di sekolah minggu dan bersungguh-sungguh. Tetapi ketika dia sudah menjadi pemuda, dia sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Hampir selamat, tapi binasa. Dan itulah sebabnya kita perlu bersama-sama mengalami Yesus secara pribadi. Itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Seperti Paulus tadi. Terhadap penglihatan itu, aku tidak pernah tidak taat. Aku tidak mau menyangkal Dia, karena sungguh Dia adalah Tuhan bagiku.
Mari kita mengalami Yesus secara pribadi, saudara tadi. Kepekaan kita. Sehingga kita tahu ketika Tuhan mau supaya kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan Dia, kita tidak akan sayang waktu kita, mungkin tubuh kita lemah. Tapi kita sungguh-sungguh mau membangun hubungan yang dekat dengan Dia. Kita akan dikuatkan. Kita tidak akan lemah. Mungkin kita pernah benturan dengan saudara seiman dan sebagainya. Tapi kita tidak akan menghalangi bagi kita untuk tetap maju. Karena kita sudah mengalami Yesus secara pribadi. Itu menjadi sumber kekuatan bagi kita. Kita akan selalu ditopang di sana. Mari kita naikkan pujian ini dan kita berdiri bersama-sama. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Bangun terus hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami Dia secara pribadi, bukan kata orang, tapi kita sendiri yang mengalaminya. Dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih lembut kita naikkan pujian, kita resapi. Lebih dalam ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Saya merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita siang ini. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Haleluya, haleluya. Biarkan Tuhan menjamah kita siang ini. Biarkan pengalaman personal kita bersama dengan Dia akan menanamkan akar yang kuat dalam iman keyakinan kita. Biar kita tidak akan goyah dengan apapun yang kita hadapi, berbagai tantangan dan masalah, bahkan tekanan, sengsara pun tidak akan menggoyahkan kita. Kita tetap bisa maju di dalam Dia. Haleluya, 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 haleluya.
Kiranya ada tempat yang utama dalam hati kita bagi kehadiran Yesus, sehingga kita tidak akan ragu, kita tidak akan goyah saat kita menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup ini. Kita akan tetap maju, kita akan tetap setia, kita berkomitmen secara total kepadanya untuk bertekun dalam ikut akan Dia senantiasa. Haleluya. Haleluya. Izinkan Roh Kudus menjamah hati kita siang. Iman kita berakar teguh di dalam Dia. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan satu hal yang telah ku minta, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Di hari pujian dengan hormat Ibu Rebeka berdoa, berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada,
cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi, lebih dalam lagi. Dan pujian Ibu Rebecca berdoa. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau Allah yang mengetahui kerinduan hati kami pada siang hari ini. Terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Biarlah kerinduan ini kami bawa terus di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bawa terus Tuhan di setiap langkah kami hari demi hari Tuhan. Supaya dengan kerinduan ini kami semakin dekat dengan Engkau. Kami semakin erat dengan Engkau Tuhan. Satu bukti kami mengasihi Engkau yaitu kami mau semakin dekat kepada Engkau. Kami mau semakin erat Tuhan menggenggam Engkau di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau satu-satunya Allah yang mampu menolong kami mengatasi masalah apapun yang akan kami hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Supaya kami juga dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Karena perjumpaan pribadi itulah yang akan mengubahkan kehidupan kami. Dan lewat kehidupan kami yang diubahkan, orang lain boleh melihat ada Yesus dalam hidup kami. Dan orang lain boleh dimenangkan buat Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Semakin banyak rahasia firman-Mu yang dibukakan Tuhan. Berikan juga kesehatan buat hamba-Mu. Berikan kekuatan hikmat Tuhan untuk terus melayani di ladang-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati juga persembahan yang sebentar akan kami bawa. Setiap persembahan ini Tuhan akan berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh memuji Engkau. Karena Engkau Allah yang selalu mencukupkan setiap kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan. Puji nama Tuhan. Atas nama jemaat kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala atas pelayanan firman Tuhan. Kalau kami jemaat diberkati dengan firman Tuhan. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Berilah persembahan dengan hati sukacita. Mari kita nyanyikan apa padaku ku dapat dari Bapa. Ku dapat dari Bapa keadaanku. Dari Tuhan, apa ku buat itu punya Tuhanku. Yang mati lakukan. Bersuka-suka serta menyanyi. Bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi tapi jalan ke surga. Semangku pandang Yesus bersuka. Ku dapat dari Bapa keadaanku, juga dari Tuhan. Apa ku buat itu punya Tuhanku. Terima ganda. Bersuka-suka serta menyanyi. Bersuka. Persembahan yang ketiga untuk diakonia saudara.
tapi jalan ke surga. Pandang Yesus bersuka padaku, ku dapat dari Bapa keadaanku, juga dari Tuhan. Apa ku buat, itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan selalu pandang bersuka. Ku dapat dari Bapa keadaanku, juga dari Tuhan. Apa ku buat, itu punya Tuhanku, dan apa yang ku bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan selalu pandang Yesus bersuka padaku. Ku dapat dari Bapa keadaanku, juga dari Tuhan. Apa ku buat, itu guna Tuhanku, dan apa yang ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Pandang Yesus bersuka. Apa padaku? Ku dapat dari Bapa keadaanku, juga dari Tuhan. Apa ku buat, itu guna Tuhanku, dan apa yang ku ingin lipat ganda. Bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Pandang bersuka, bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Bersuka, bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Bersuka. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman sepekan, hari Sabtu ada pelnap di tempat ini jam 9 pagi, jam 7 malam, pemuda, youth ya saudara. Hari Minggu kita kembali berkumpul di sini, kita berbakti dalam ibadah raya Minggu jam 10, pukul 10 pagi, disertai dengan perjamuan suci. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Kita bangkit berdiri. Saya undang bangkit berdiri saudara. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Terima kasih Kristus Bapa Gembala untuk tutup ibadah dalam doa. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang
Di akhir dari ibadah siang hari ini, syukur, pujian, sembah dan hormat kepadamu senantiasa kami naikkan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak menerima semua itu dari kehidupan kami. Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau yang telah setia sehingga kami boleh ada sebagaimana yang kami ada. Terima kasih khususnya buat ibadah yang Tuhan telah pimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Kami nikmati satu persekutuan yang indah. Kami disegarkan, kami dibangun kembali. Lewat firman-Mu, kami dapat mengerti betapa pentingnya kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Dan itu akan lebih membuat kami kokoh dan kuat. Menghadapi hari-hari hidup yang penuh dengan tantangan, kami tetap bisa setia kepada Tuhan saja. Sementara kami boleh bersuka cita, kami teringat umat-Mu yang berhalangan, Engkau tilik mereka Tuhan. Tolong mereka yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Mereka yang telah jauh, Tuhan kembalikan. Yang hadapi masalah dalam kesulitan, beri pertolongan bagi mereka. Mereka boleh tetap maju iring kepadamu dengan setia. Kami berdoa untuk Ibu Among Effendi, Tuhan kiranya menyatakan kuasa-Mu. Berdoa untuk Ibu Eli Suprapti, Tuhan pulihkan pasca operasi yang dijalaninya. Dan begitu dengan yang lain, Engkau menilik mereka semuanya. Tuhan, pakailah umat-Mu untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Lewat kami orang lain dapat dimenangkan. Sebab masih begitu banyak manusia yang belum percaya. Dan biarlah Engkau jadikan hidup kami berguna. Dan kami mau hidup kami berguna selagi kami masih bernafas. Biar kami boleh menjadi pemenang-pemenang jiwa dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk situasi, kondisi yang ada berkaitan dengan pandemi yang merebak. Tuhan kiranya memberikan pertolongan bagi umat-Mu. Mereka yang terkena khususnya untuk Gembala Senior Ibu Sarah Gunawan dan Pastor di Palmera, beberapa jemaat-Mu yang ada di sana. Tuhan kiranya Engkau jamah dan Engkau pulihkan mereka. Mereka boleh melakukan aktivitasnya dengan baik. Demikian dengan kami yang ada pun Tuhan lindungi kami. Kalau Tuhan sempatkan kami boleh mengalami, kami tahu bahwa Tuhan akan pulihkan kami kembali. Kami dapat melakukan aktivitas dengan baik. Dan lebih khusus lagi, kami dapat beribadah dan melayani akan Engkau. Kami doakan bagi bangsa kami Indonesia, selamatkan seluruh bangsa ini. Boleh percaya kepadamu dan Tuhan berkatilah Indonesia. Berdoa untuk pemerintah yang bekerja, Tuhan kiranya menolong dan Engkau berikan kepada mereka kemampuan, kesanggupan untuk melakukan bagian mereka. Demikianlah Tuhan, maka Indonesia dibawa menjadi lebih baik, lebih maju. Ada keadilan yang benar, ada keamanan yang merata bagi seluruh mengalaminya. Demikian ada sejahtera juga bagi kami gereja, ada kebebasan untuk berbakti. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berpaling imannya, bahkan mereka yang sedang daerah tertentu dibawa untuk datang untuk berpaling iman mereka di Papua, suku Asmat dan yang lain, Tete, Nias, Mentawai, dan beberapa dari anak-anak-Mu. Tuhan kiranya Engkau jamah mereka kembali. Mereka boleh datang kepadamu Tuhan lawat secara khusus. Pakailah umat-Mu, pakailah hamba-hamba-Mu yang lain. Dapat membawa mereka datang kepada Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang telah beribadah. Berpegang kepada janji berkat bagi orang yang beribadah. Curahkan berkat-Mu dari sorga. Sesuai dengan janji firman-Mu, biarlah usaha pekerjaan nafkah mata pencarian jemaat-Mu diberkati. Kebutuhan mereka, rencana masa depan, kehidupan keluarga, kesehatan, pendidikan, kebutuhan personal mereka diberkati. Iman rohani mereka pun juga diberkati oleh Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan yang benar, berbuah kuat kokoh di dalam Engkau. Dapat membawa terang kepada orang lain. Nama Tuhan dimuliakan.
Terima kasih Tuhan bagi umat-Mu yang hari ini atau dalam minggu ini Tuhan tambahkan usianya setahun lagi. Tuhan juga berkati mereka secara khusus. Untuk Yoel anak keluarga David Wong, Tuhan memberkati dia. Demikian dengan yang lain, Engkau juga memberkati semuanya. Usai ibadah ini kami akan kembali ke tempat tujuan kami. Sertailah jemaat-Mu berjalan pulang, hentar dan tibakan dengan selamat. Dan bila damai sukacita sorga menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing. Dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Serta persekutuan, penghantaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus. Menyertai kita semuanya mulai saat ini. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Selamat siang saudara, selamat